Welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi kelima, mata kuliah ekonomi budaya dan kearifan lokal. Untuk kali ini temanya adalah kearifan lokal sebagai aset dan cerminan budaya bangsa. Jadi kita akan membahas tentang kearifan lokal, kemudian ada aset negara ya, atau aset budaya bangsa. Dimulai dari hubungan kebudayaan dengan kearifan lokal. Apa hubungan kebudayaan dengan kearifan lokal? Menurut Francis Wahono menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteladanan manusia. Lalu dapat disimpulkan bahwa hubungan dari kebudayaan dengan kearifan lokal adalah sangatlah erat ya, sangat berhubungan karena sudah melekat, sudah teruji ya, yang tersebut ada pada masyarakat tersebut. Contohnya adalah gotong royong ya, gotong royong sudah kita kenal sejak dahulu kala, bahkan mungkin sejak belum sekolah ya sudah dikasih tahu ada gotong royong, ada kekeluargaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kearifan lokal sebagai aset budaya bangsa. Dari si etnis dan budaya daerah selanjutnya merujuk kepada karakteristik masing-masing keragaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur, memiliki sumber daya kearifan, di mana pada masa lalu merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan mereka. Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tetapi dalam jangka yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dalam bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu, berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern, serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Jadi meskipun adalah aset budaya, tapi dalam keberadaannya atau sekarang ini itu akan ada hambatan terhadap eksistensinya, termasuk adanya pengaruh dari budaya luar. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun terakhir budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh dan nampak sekedar pajangan, formalitas. Bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan. Ini contoh kalau ada yang eksplor suku terpencil ya, atau suku yang pedalaman, itu kan eksplor tapi dia kan video dan makan minum di situ ya. Sementara itu kan dia eksploitasi ya, meskipun mereka sudah ke situ pasti ada izin ya, sudah disetujui, tapi terkesan ada eksploitasi di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan generasi penerus bangsa cenderung kesulitan untuk menyerap nilai-nilai budaya menjadi kearifan lokal sebagai sumber daya untuk memelihara dan meningkatkan martabat dan kesejahteraan bangsa. Generasi sekarang semakin kehilangan kemampuan dan kreativitas dalam memahami prinsip kearifan lokal. Nah, ini sudah beberapa kali dibahas ya dalam diskusi kita, bagaimana cara menumbuhkan generasi muda itu agar cinta budayanya, agar menjaga, melestarikan, melaksanakan kearifan lokal di lingkungan setempat. Itu kemarin sudah sering dibahas ya, cara-caranya, upayanya begitu ya, meskipun banyak hambatannya. Masyarakat adat memiliki kewajiban untuk kembali kepada jati diri mereka melalui penggalian dan pemaknaan nilai-nilai luhur budaya yang ada sebagai sumber daya kearifan lokal. Upaya ini perlu dilakukan untuk menguak makna substantif kearifan lokal, di mana masyarakat harus membuka
kesadaran, kejujuran, dan sejumlah nilai budaya luhur untuk sosialisasi dan dikembangkan menjadi prinsip hidup yang bermartabat. Contoh-contohnya banyak, nanti bisa dicari. Ini ada salah satu contoh adat Pilpasenggiri di Lampung. Jadi memang adatnya itu harus dilaksanakan, tapi jangan sampai kemudian generasi muda tidak mau melaksanakan atau malah tergantikan oleh budaya baru yang masuk gitu. Berikutnya kita akan membahas tentang kearifan lokal sebagai pembentukan karakter bangsa ya. Mengapa kearifan lokal itu bisa disebut sebagai pembentukan karakter bangsa? Pada hakikatnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai budaya merupakan manifestasi dan legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara ya. Ini sangat luhur sekali nilainya, sangat penting sekali dianggap sebagai luhur kebudayaan suatu bangsa ya. Itu juga bisa menjadi sarana dalam pembangunan karakter warga negara ya. Setelah budayanya dilaksanakan, diketahui, dilestarikan, itu bisa disebut sebagai karakter warga negara. Konsep di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya budaya dan nilai-nilai yang dikandung dalam budaya sebagai pondasi dalam pembangunan karakter bangsa. Budayanya sampai disebut sebagai pondasi dalam pembangunan karakter bangsa. Membangun pendidikan karakter ya, ini ngomong karakter ya karena materinya itu kearifan lokal berkaitan dengan karakter ya. Membangun pendidikan karakter di sekolah melalui kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang relevan dan berguna ya untuk mahasiswa. Berarti selain di rumah, selain di lingkungan tempat tinggalnya ada kebudayaan dan kearifan lokal, juga bisa dibina atau dipupuk atau ditumbuhkan kembali untuk mencintai budayanya, itu juga di sekolah ya, dalam hal ini berarti di kampus gitu. Ini akan berguna bagi pendidikan ya, pendidikan karakter berbasis kreatif. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan merevitalisasi budaya lokal. Upaya pengembangan kearifan lokal sebagai basis pendidikan karakter tidak akan terselenggara dengan baik tanpa peran serta masyarakat secara optimal. Jadi ada kerjasama antara individu dengan masyarakat gitu ya, ada kerjasamanya, tidak sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri tidak mungkin ya, karena harus ada keselarasan, saling melaksanakan, saling melengkapi begitu. Keikutsertaan berbagai unsur dalam masyarakat dalam mengambil prakarsa dan menjadi penyelenggara program pendidikan merupakan kontribusi yang sangat berharga yang perlu mendapat perhatian dan apresiasi. Untuk dukungannya tersebut biasanya berupa sosialisasi atau kumpul-kumpul gitu ya, semacam rapat, kemudian menjelaskan kepada generasi muda, kepada anak-anak, ditanamkan nilai-nilai budayanya gitu. Juga bisa difasilitasi oleh pemerintah ya, dalam hal ini berarti untuk lingkup yang terendah atau terkecil berarti dari desa juga bisa memfasilitasi, bisa juga nanti ada dari kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional nanti bisa datang untuk lebih menguatkan, memberikan pemahaman semacam sosialisasi begitu ya. Nanti kalau nanti kalau mahasiswa akan KKN, nanti akan tahu bahwa masyarakat setempat itu kalau ada kumpulan ya, ngomongannya kumpulan, kalau ada rapat tuh senang sekali untuk berangkat karena merasa nanti akan dapat ilmu baru, apalagi nanti misalnya ada door prize dan lain-lain, itu mengikuti. Yang penting kan ada keinginan untuk berangkat kumpulan atau rapat tersebut karena nanti akan pastinya dapat ilmu-ilmu baru. Nah itu ya, bisa ditanamkan sejak sekarang mahasiswa nanti kalau persiapan untuk KKN terjun ke masyarakat. Lalu kearifan lokal dalam konteks Indonesia kekinian ya, ini akan membahas kearifan lokal yang berkaitan dengan budaya ya, kearifan lokal dan budaya yang ada dalam saat ini atau kekinian atau kontemporer atau dewasa ini ya, itu akan kita bahas di
materi ini tentunya berkaitan dengan globalisasi ya. Globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang dihadapi setiap negara di dunia. Secara demografis, pesatnya kemajuan teknologi saat ini mengakibatkan lahirnya generasi milenial ya. Kita sering dengar ya generasi milenial, termasuk kalian ini kan ya yang kuliah mata kuliah yang kuliah makul ini, ekonomi budaya dan kearifan lokal, termasuk pada generasi milenial atau baby boom ya. Baby boom kan ada range usianya, termasuk ini mahasiswa milenial sekarang ini. Di era milenial ini setiap informasi dapat dengan cepat tersebar dan diakses oleh siapa saja dimanapun dia berada. Dengan teknologi yang mumpuni, generasi milenial dibentuk menjadi pribadi yang serba canggih dan modern. Globalisasi meleburkan batas-batas budaya suatu bangsa dan menyebabkan dunia seakan menyatu menjadi satu kampung global yang budayanya ialah budaya global dan pastinya merupakan cangkupan budaya negara-negara barat ya. Ada masuk juga budaya barat di sini. Derasnya arus globalisasi perlahan namun pasti membuat generasi muda Indonesia asing terhadap budayanya sendiri. Nah tadi, karena asing itu harus sering-sering diingatkan. Diingatkan, barangkali lupa ya, lupa ada budayanya sendiri yang bagus, diingatkan, lalu disosialisasikan, diberitahu lewat sosialisasi, lalu lewat misalnya budayanya itu tari-tarian juga ditunjukkan, ini tari dari sini loh, dari daerah sini loh, dari desa ini loh, seperti itu. Sehingga bukanlah kekhawatiran yang tidak berdasar bahwa di tahun-tahun mendatang budaya lokal bangsa ini akan terancam sampai tingkat kepunahan ya. Ini kan kekhawatiran akan punah budayanya, tapi nggak usah khawatir, insya Allah kita akan tetap menjaga bersama-sama ya. Tentunya dari pribadi dulu, mencintai budayanya sendiri tersebut ya. Ini nanti bisa dibaca, ada dalam konferensi internasional juga sering dibahas tentang bahasa, bagaimana masyarakat Indonesia ya, sebut saja begitu, di kancah internasional juga menggunakan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, sehingga bahasa daerahnya lupa. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak itu, bayi-bayi itu sudah ada yang dilatih pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa internasional, bahasa ibunya. Nah itu juga bisa mengikis atau mengakibatkan kepunahan. Dia sama sekali bayi itu tidak tahu bahasa daerah setempatnya, mungkin tahu bahasa Indonesia, tapi mulai dari lahir sudah diajari untuk memakai bahasa Inggris. Itu banyak ya, termasuk di kalangan artis, selebritis, itu biasa anaknya lahir langsung ngomongnya pakai bahasa Inggris. Era milenial melihat realita yang terjadi ya, karena hal tersebut bagaimana kita bisa membuat agar budaya tersebut tidak punah ya. Para pemuda generasi Y ya, generasi sekarang, agar dapat menggunakan kemajuan teknologi ini secara bijak dan maksimal. Jadi adanya teknologi itu jangan sampai membuat kerusakan atau malah keburukan, tapi harus bijak, bisa memberikan contoh, bisa memberi kemanfaatan bahkan untuk umat ya, untuk masyarakat luas gitu. Ide-ide ini, ide-ide untuk menyatukan kebudayaan dengan identitas bangsa ini, dengan jangan sampai melupakan kebudayaan di tengah maraknya teknologi ini, semakin digalakkan saat ini ya. Saat ini itu dimulai dari diri sendiri, kemudian di lingkungan lebih luas lagi, keluarga, kemudian masyarakat, dan sampai berbangsa dan bernegara. Makanya pada tema kali ini, bahwa kebudayaan itu adalah aset budaya bangsa ya, milik bangsa. Nanti kalau di kancah internasional, budaya tersebut juga bisa diingatkan kembali atau dikenalkan kepada dunia luar. Intinya generasi milenial itu jangan sampai terpengaruh adanya teknologi itu membuat malah semakin menjauhkan dari budayanya, semakin tidak kenal budayanya, itu jangan sampai.
Lalu ini akan dibahas terakhir tentang dampak globalisasi terhadap pelestarian kearifan lokal. Nah, tadi salah satunya adalah dengan kemajuan teknologi itu ya. Globalisasi secara nyata telah menggeser nilai budaya lokal asli Indonesia. Nilai budaya asing yang berkembang begitu besar di dalam kehidupan masyarakat sehingga berdampak luas pada keseimbangan lingkungan. Ya, bisa juga pada keseimbangan lingkungan juga. Ini kemarin juga kita sudah bahas tentang lingkungan ya, kearifan lokal dengan lingkungan. Ini ada pergeseran dan pergantian manusia menjadi mesin ya. Lalu kebebasan menjadi terkekang ya, misalnya ada undang-undang regulasi yang mengatur. Kepribadian terhimpit. Nah, ini jangan sampai ya, tunjukkan kepribadian sendiri ya dengan bangga bahwa ini budaya saya, ini saya berasal dari Indonesia dengan budayanya ini, harus bangga biar jangan sampai kepribadiannya. Saya tuh sukanya K-pop, saya suka makanan Korea, nggak suka makanan Indonesia, jangan sampai begitu, apalagi ditunjukkan secara vulgar di mata internasional. Lalu objektivitas manusia, jadi sekarang nggak subjektif tapi objektif, bahwa memandang sesuatu itu yang baru itu lebih bagus daripada yang lama. Padahal budaya ini ada sudah berabad-abad ya, sudah teruji, sudah melekat ya. Tapi kalau yang mitos-mitos itu bisa membandingkan ya, masih bisa membandingkan mana yang kearifan lokalnya yang budaya, bagian dari budaya dan aset bangsa, mana yang itu mitos-mitos, sehingga jika mendekati syirik atau tidak masuk akal, mitos tersebut tidak usah dilakukan. Lalu ada mentalitas teknologi. Nah ini, alah kuno, saya nggak mau, jangan gitu. Harus tetap melestarikan budaya yang ada di lingkungan kita. Lalu krisis teknologi, ini kalau krisis teknologi bagi daerah pedalaman biasanya ya, yang belum masuk teknologi ke wilayahnya. Lalu nilai etika dan moral ditinggalkan, jangan sampai ya. Ini kayak saya menjelaskan mata kuliah ekonomi budaya dan kearifan lokal kayak mengajar pendidikan kewarganegaraan ya, pendidikan Pancasila. Ini bagaimana etika, moral yang dimiliki oleh bahasa Indonesia yang sopan santun, kekeluargaan, gotong royong, itu jangan sampai bergeser atau bahkan hilang. Ini ada beberapa contoh sebelum mengakhiri. Contohnya adalah kearifan lokal masyarakat Aceh itu untuk wanitanya berhijab, nilai yang dianut yaitu Islam. Adanya globalisasi mewarnai hal tersebut seperti beragamnya hijab yang marak di kalangan wanita ya. Tahu sendiri model-model hijab sekarang. Sisi positifnya makin banyak peluang usaha dan makin banyak wanita yang berhijab. Sedangkan sisi negatif, jika tidak dibarengi dengan ilmu agama yang benar, maka hijab tak sesuai dengan esensinya ya. Tapi harus tahu esensinya. Masa jilbabnya tidak menutupi aurat, pakaiannya tidak sesuai dengan jilbabnya, lalu misalnya menerawang tipis, rambutnya kelihatan dan sebagainya, itu bisa dikaji lagi ya, kan sudah dewasa, sudah ngerti. Lalu perkembangan teknologi memiliki andil yang sangat besar dalam menggiring remaja kita ke arah degradasi moral. Jadi yang dikhawatirkan itu moralnya akan turun ya, atau tidak sesuai dengan akhlak mulia, akhlakul karimah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Rusaknya mental dan akhlak remaja kita diakibatkan oleh gaya hidup yang kapitalis, materialistis, dan individualistik. Selain itu, menjamurnya situs-situs internet yang menyajikan gambar-gambar vulgar yang bisa diakses secara bebas semakin menambah deretan kerusakan remaja ya. Kalau ngomongin kenakalan remaja sih banyak sekali, tinggal bagaimana kita membentengi diri ya, dengan iman Islam, dengan akhlak yang bagus, tata krama, adat istiadat, budaya, nama baik keluarga yang harus dijaga, sehingga kita akan terhindar dari hal-hal tersebut ya. Itu saja penjelasan saya untuk tema kelima, kearifan lokal sebagai aset dan cerminan budaya bangsa. Semoga bermanfaat, semoga bisa memahamkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerikan.